beranjak pulih dari pandemi COVID ya, Bu. Ya. Kemudian COVID itu masih menyisakan banyak pengangguran segala macam, dan itu berimbas ke rumah tangga. Nah, ketahanan sosok perempuan di rumah tangga itu yang akan kita bahas ini, Bu. Ya. Kalau menurut Ibu, bagaimana optimalisasi peran perempuan dalam membangun kemandirian ekonomi? Ya, bagi saya sosok seorang perempuan, baik itu secara di rumah tangga, kemudian di sosial, di pekerjaan, termasuk di ekonomi, karena sekarang kita sedang membahas ekonomi, itu krusial sekali. Karena perempuan itu ya sebagai seorang manajer, sebagai seorang pengatur di rumah tangga, ini memiliki keahlian hampir di semua bidang. Salah satunya adalah tadi bidang ekonomi. Kenapa kita angkat hal ini? Karena bagaimanapun juga saya selalu mempunyai pedoman bahwa apabila perempuan berdaya secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, permasalahan apapun yang dihadapi oleh seorang perempuan itu pasti insya Allah bisa dihadapi. Pertama, kalau misalnya berdaya secara ekonomi, ya tentu selain dia bisa memfulfill kebutuhannya sendiri, kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, suaminya, bisa juga mengajak tetangganya, saudaranya untuk tadi saling bisa memperkuat masing-masing. Kemudian juga karena saya ini bergerak di urusan perlindungan perempuan dan anak juga, salah satu penyebab tingginya KDRT di Provinsi Banten khususnya, ini adalah salah satunya faktornya adalah penyebab ekonomi. Oleh karena itu ya kalau ekonomi dalam sebuah keluarga kuat, insya Allah ya permasalahan hal tersebut juga bisa diminimalisir. Oleh karena itu penting bagi seorang perempuan untuk bisa mempunyai skill ya, entah itu tadi kita lihat ya, entah itu skillnya di bidang kuliner, di bidang fashion atau di bidang kriya, yang bagaimana bisa meningkatkan nilai tambah dalam ekonominya tersebut. Saya rasa ya itu bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi perempuan itu sendiri. Program masyarakat boleh tahu nggak nih, Bu? Program kemandirian dari perempuan di MKGR itu seperti apa sih, Bu? Bisa dibeberkan? Saya selaku Ketua BPP Gerakan Perempuan MKGR, salah satunya ya memang kita bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan ya salah satunya ini sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang alhamdulillah saat ini pemerintah gerak cepat sekali nih, sehingga belum tepat 1 tahun, ya belum 1 tahun undang-undang ini muncul, sudah muncul peraturan pemerintahnya. Kemudian ya kita lakukan sosialisasi ini agar apa? Agar perempuan yang misalnya sudah bersusah payah membangun sebuah ekonomi kreatif, tetapi karena keteledoran atau mungkin ketidaktahuan informasi tidak didaftarkan ke Haki, alhasil ya tadi hak intelektualnya atau kekayaan intelektualnya nanti bisa diambil oleh orang lain. Sehingga penting bagi kita seorang perempuan selain bisa membangun ekonomi kreatif itu sendiri, bagaimana tadi bisa mendaftarkan hak ini kepada pemerintah sehingga diakui. Nah, pengakuan pemerintah terhadap hak kekayaan intelektual ini juga ini berlanjut dengan akan diberikannya bantuan dari pemerintah dengan satu syaratnya yaitu tadi memiliki haki atau hak kekayaan intelektual ini. Jadi saya rasa ini sebuah terobosan yang luar biasa membantu perempuan yang memang saat ini dan saat kemarin memiliki kesulitan terkait pendanaan atau permodalan. Terakhir dari saya nih, Bu, apa pesan Ibu untuk perempuan yang belum memulai usaha ekonomi kreatif, Bu? Ya, pesan saya kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi? Pemerintah sudah bersusah payah tadi membuat regulasinya, kemudian juga kami secara organisasi juga siap untuk membackup perempuan-perempuan Banten, perempuan Indonesia untuk bisa memulai usahanya. Dan yang utamanya juga ya tadi asah terus keterampilan, asah terus kreativitas, sehingga yang tadi nilainya kecil dengan kreativitas, dengan sumber daya manusia yang luar biasa, ini bisa menghasilkan suatu hal yang besar. Jadi mulai sekarang jangan tahan-tahan, jangan tunggu-tunggu, karena ya tadi kreativitas itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tingkat kesejahteraan ini umum ya, Bu, ya, maksudnya nggak harus terkait kesejahteraan masyarakat Banten saat ini, Bu. Ibu melihat kondisi itu seperti apa? Lalu harapan Ibu
karena tahun depan kan udah mulai tahun politik ya Bu ya. Harapan Ibu untuk calon pemimpin Banten ke depan tuh seperti apa sih Bu harusnya Bu? Ya tentu kita pahami bersama bahwa 2 tahun kemarin kita masuk dalam kondisi pandemi COVID-19, semua masyarakat ya entah itu pelaku kegiatan ekonomi ataupun masyarakat pada umumnya yang bekerja atau bahkan yang tidak bekerja pun ini pasti memiliki kesulitan, wabil khusus ya dalam hal ekonomi ini. Banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang hilang, kemudian banyak juga PHK. Belum lagi kita sekarang dihadapi juga dengan perusahaan-perusahaan besar yang akan hengkang dari Banten. Nah ini kan jadi permasalahan tambahan bagi Provinsi Banten. Sedangkan kita tahu sendiri pemuda-pemuda Indonesia ini sudah masuk ke dalam tahapan yang memang cukup harus produktif gitu. Ya sehingga saya ya berharap para pemuda, ya entah itu pemuda atau misalnya para pencari pekerjaan, ya tidak berpikirnya hanya dalam box saja, tetapi harus berpikir out of the box. Apa itu? Ya tadi jangan hanya berpikirnya untuk sebagai karyawan atau buruh atau misalnya PNS saja, tapi bagaimana bisa berpikir membuat suatu usaha, menjadi entrepreneur, menjadi pelaku ekonomi kreatif, sehingga ya tadi pikirannya tidak harus sebagai pekerja saja. Dan saya rasa sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pelaku ekonomi, ini bisa juga ya tadi membantu kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Jadi bisa menarik pekerja, jadi membuka lowongan pekerjaan baru, dan hal-hal seperti ini saya yakin ini bisa dibantu. Asalkan para entrepreneur yang nanti akan memulai ini juga harus dibantu juga oleh pemerintah. Minimal ya kalau tidak bisa membantu secara pendanaan atau permodalan, ya tadilah bantu dengan kegiatan peningkatan kapabilitas yang seperti saat ini kita lakukan gitu. Nah, kemudian kalau bicara Provinsi Banten ke depannya, ya tentu saya sebagai seorang perempuan ya berharap bahwa pemimpin Banten ke depan ya pemimpin yang memang berpihak pada perempuan ya, pemimpin yang memang berpihak kepada masyarakat kecil, karena memang saat ini dengan tadi kesusahan-kesusahan yang dialami akibat pandemi COVID-19 ini, masyarakat kecil ini yang sangat merasakan bagaimana sulitnya ya tadi mencari pekerjaan, kemudian menghasilkan penghasilan yang layak, entah itu bagi dirinya atau keluarganya. Karena itu ya, karena Provinsi Banten ini dari mulai Tangerang sampai Lebak Pandeglang ini kan luas sekali, potensinya juga luar biasa, sumber daya alamnya juga luar biasa. Oleh karena itu ya manfaatkan peluang-peluang tersebut, dan saya harapkan ya pembangunan di Provinsi Banten ini merata. Artinya wilayah Tangerang dan juga wilayah Serang, Cilegon, Lebak dan Pandeglang ini harus bisa terbangun secara keseluruhan, entah itu fisiknya, pembangunan infrastrukturnya, ataupun ya pembangunan sumber daya manusianya. Enggak mesti perempuan ya Bu pemimpinnya, atau harus perempuan Bu? Ya yang penting yang mendukung perempuan. Saya rasa banyak laki-laki juga kok yang mendukung perempuan, apalagi perempuan pasti akan mendukung perempuan juga, gitu kan? Ayo nanya. Oke? Iya udah. Makasih ya. Makasih Ayo nanya Bu. Yuk kita makan siang dulu yuk. Foto dong. Pak, boleh? Iya, siap. Foto dulu ya. Maskernya Bu Kak.